Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus bagi saudara-saudara sekalian. Hari Jumat 5 Juni 2020 kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Matius 5 ayat 27 sampai dengan 32. Matius 5 ayat 27 sampai dengan 32. Saudara-saudara dipersilahkan membaca bersama dengan keluarga di rumah untuk mengakhiri aktivitas kita hari ini. Mengingatkan kembali Bapak Ibu, mengulas kembali sedikit. Kalau di hari Rabu kemarin, dalam perenungan kita kemarin, kita diingatkan bagaimana kita berpikir dan mendoakan secara positif akan orang lain. Maka pada bacaan kita Bapak Ibu dan Saudara, ini bisa kita hayati sebagai kelanjutan dari perenungan kita kemarin, berpikir dan mendoakan secara positif. Maka kali ini kita melihat bacaan kita begini. Kalau kita melihat Bapak Ibu dan Saudara, teks dari bacaan kita itu saling terkait satu dengan yang lain. Bagaimana dosa itu dimulai dari pikiran, lalu dijelaskan juga mata, awal dari jendela kita melihat apa-apa informasi di dunia ini dalam sekeliling kita, lalu tangan yang juga bisa melakukan banyak hal, dan akhirnya tindakan dan perbuatan. Ini semua dalam bacaan kita itu saling terkait satu dengan yang lain. Nah, maka kalau kemarin kita diingatkan soal bagaimana berpikir dan mendoakan secara positif, maka bacaan kita mengingatkan kita, kaitannya dengan bacaan kemarin adalah bagaimana kita melihat tubuh kita, bagaimana kita menghargai tubuh kita. Dan tidak hanya menghargai tubuh kita, tapi juga bagaimana menghargai tubuh orang lain yang kita cintai maupun orang lain yang ada di sekeliling kita. Sebagai sesama ciptaan Tuhan yang harus kita hargai. Tentu kita ingat firman Tuhan sebagaimana orang lain ingin lakukan terhadap kita, bagaimana kita melakukan juga terhadap orang lain. Nah, ini juga kemudian bisa kita hayati Bapak Ibu dan Saudara melalui bacaan kita. Kalau kita sendiri sedemikian rupa menghargai tubuh kita dan merawatnya, ada yang di pedicure, manicure, ada yang fitness sampai bodybuilding gitu, membentukkan tubuh. Saya juga membentuk tubuh jadi bulat. Nah, ini juga bagaimana menghargai tubuh. Orang melakukan segala cara untuk menghargai tubuh dan merawat tubuh. Maka dengan tuntutan yang sama juga, dengan cara yang sama juga, bagaimana kita menghargai tubuh orang lain sehingga kita bisa tidak melakukan hal-hal yang tercela di mata Tuhan, seperti yang dijelaskan dalam bacaan kita Matius 5 ayat 27 sampai dengan 32, di mana secara sederhana kita bisa melihat semua rangkaian bacaan kita ini dari 27 sampai dengan 32 ini sebagai rangkaian bagaimana orang bisa melakukan perzinahan. Padahal kita bisa merenungkan tidak hanya soal perzinahan, tetapi ini juga soal yang lain, soal kekerasan yang lain, atau soal faktor-faktor yang lain. Bisa juga mengenai hal yang lain, tidak hanya soal perzinahan. Tapi bagaimana orang bisa membunuh, bagaimana orang bisa membenci, bagaimana orang bisa melakukan hal yang jahat. Dimulai dari bagaimana kita berpikir dan mendoakan secara positif, dan bagaimana kita berpikir dimulai dari pikiran ini untuk tidak melakukan hal yang buruk. Dan itu dihayati ketika kita menghargai tubuh kita dan menghargai tubuh orang lain. Menghargai diri kita, kehidupan kita, dan menghargai kehidupan orang lain. Sehingga kita bisa merasakan damai sejahtera. Nah, dari sini Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, mari kita praktekkan berpikir dan mendoakan yang positif adalah ketika kita mulai menghargai tubuh kita dan tubuh orang lain, kehidupan kita dan kehidupan orang lain, sehingga tidak ada lagi kekerasan, sehingga tidak ada lagi pelecehan-pelecehan. Hanya orang yang tidak menghargai dirinya sendiri ketika dia melecehkan orang lain. Selamat belajar menghargai dan mengasihi tubuh pribadi, dan kita hayati juga menghargai dan mengasihi tubuh orang lain. Tidak hanya soal tubuh, tapi juga kehidupan pribadi
dan juga kehidupan orang lain. Amin. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.